Halo Aries, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita general reading untuk bulan Agustus. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif dan bersifat general. Jadi ada yang resonate atau mungkin sebagian. Dan aku akan coba tarik kartu untuk per minggu. Ada energi apa atau pesan di bulan Agustus ini untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Aries. Kalau kamu ingin menyimak tema lainnya juga silakan. Jadi aku akan buatkan reguler untuk seperti ini gitu ya, bulanan. Ada juga tema-tema lainnya. Silakan cek di Tarot with Rain 77. Sudah ada energi maskulin. Ini bisa kamu atau orang yang sedang berurusan dengan kamu atau energinya gitu ya. Ada lily. Oke. Mais dan buket. Oke, di sini ada kaitannya dengan sosok yang senior atau lebih tua dari kamu yang berenergi maskulin. Jadi bisa atasan kalau di pekerjaan, atau kalau orang tua itu mungkin orang tua laki-laki, dan siapapun ya yang intinya tuh levelnya di atas dari segi pengalaman, usia, dan lain-lain. Aku melihatnya yang pertama gitu ya. Di minggu pertama mungkin orang ini memegang peranan penting untuk kamu. Jadi kalau kamu itu di pekerjaan ya sedang menghadapi masalah, maka sosok yang maskulin ini akan bisa memberi bantuan. Kamu coba cari gitu ya, siapakah dia. Kelihatannya dia akan bisa selain membantu, memberikan saran juga gitu ya, memberikan masukan supaya kamu itu bisa mengatasi masalah-masalah kamu. Di percintaan juga sama gitu ya. Jadi kalau di percintaan aku melihatnya mungkin masalah atau sumbernya itu dari sosok maskulin atau energi maskulin yang terlalu besar. Jadi kalau kamu atau pasangan kamu itu sedang merasa emosi tinggi dalam arti temperamen gitu ya. Jadi bawaannya tuh ingin selalu apa ya istilahnya tuh, intinya mengatur gitu ya, dan juga ingin segala sesuatunya serba cepat gitu, dan intinya tuh kamu selalu ingin di depan. Nah ini adalah sinyal untuk menyeimbangkan gitu ya. Kalau kamu seperti itu mungkin ada baiknya kamu ngerem, atau kalau pasangan kamu sedang seperti itu ada baiknya kamu itu memberikan pengertian dan juga tone down gitu ya, menurunkan egonya. Kalau tidak bisa menurunkan egonya berarti dari kamunya gitu ya. Jadi seperti mengajak dia untuk menurunkan ego, karena ada sisi positif, tentunya ada negatif juga. Sisi positifnya, minggu pertama itu kamu kemungkinan punya energi yang besar untuk melakukan segala sesuatu, atau pasangan kamu itu seperti ingin tekset-tekset gitu ya, ingin segera melakukan sesuatu dan energinya itu melimpah. Tapi kalau kamu itu tidak hati-hati, salah-salah, nanti akan ada bentrokan ya. Jadi poin plus, poin minusnya harus diperhatikan di minggu pertama. Kalau kamu itu merasa energinya besar atau pasangan kamu itu sedang emosional ya, dalam arti dia itu dominan, nah kayak gitu sebaiknya kamu itu bisa mengimbangi agar tidak terjadi friksi-friksi sampai bentrok gitu ya. Kemudian di minggu kedua aku juga melihatnya fokus di pekerjaan, atau kalau tadi ada kaitannya dengan minggu pertama, mungkin sosok orang tua atau atasan itu sedang memerlukan perhatian penuh, memerlukan fokus gitu ya dari kamu. Jadi fokuskan apa yang kamu lakukan, atau kamu benar-benar memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Jangan sampai kamu salah tangkap, karena ini akan terkait dengan apa yang kamu kerjakan gitu ya. Di minggu pertama dan minggu kedua ini mayoritas bagus untuk
di pekerjaan, usaha gitu ya, dan segala sesuatu yang memerlukan pergerakan. Jadi ini hampir mirip ya dengan Pisces. Minggu pertama dan kedua itu adalah momen yang tepat untuk bisa melakukan segala sesuatunya, tapi tetap berhati-hati, tetap menjaga gitu ya, dan selalu mengikuti koridor peraturan, hukum, dan apapun yang berlaku gitu ya. Terutama kalau di keluarga itu mungkin ada tradisi atau kebiasaan yang jangan sampai kamu langgar. Kemudian di minggu ketiga ini juga mirip dengan Pisces, artinya akan ada penurunan. Apakah penurunan intensitas kegiatan di minggu pertama dan kedua itu sebaiknya di minggu ketiga agak dikurangi supaya tidak menjadi sesuatu yang mengganggu kesehatan, mengganggu waktu kamu untuk bersenang-senang atau istirahat gitu ya. Jadi di minggu ketiga ini ada penurunan. Kalau di percintaan mungkin kamu itu perlu tidak terlalu aktif gitu ya, seperti di minggu pertama dan kedua. Sebaiknya di minggu ketiga itu kamu mencari waktu untuk bisa quality time, untuk bisa menyenangkan diri kamu maupun pasangan, atau me time gitu ya. Jadi minta waktu sama pasangan untuk beberapa jam atau 1 hari penuh me time. Kemudian di minggu keempat segala sesuatunya itu akan membaik gitu ya. Kalau Pisces itu akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau Aries ini seperti kembali gitu ya, renew. Jadi energi kamu itu akan terisi kembali, akan seperti semula, akan prima lagi setelah kamu beristirahat di minggu ketiga. Nah, di minggu keempat ini juga bagus untuk cek kesehatan, merawat kesehatan, atau juga merawat tubuh, apapun ya yang terkait self-care. Dan aku juga melihat sebagian dari Aries ini ada pesan untuk berkunjung ke kerabat, atau mungkin orang tua, atau juga sosok yang lebih tua yang sudah lama tidak kamu kunjungi, dan jangan lupa bawa bingkisan. Di samping itu aku juga melihat beberapa Aries mungkin akan mendapatkan kejutan, mendapatkan hadiah. Kalau di pekerjaan bisa berupa bonus, atau pekerjaan kamu itu diapresiasi lebih oleh atasan. Intinya di minggu keempat ini akan ada sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang seperti refresh gitu ya. Jadi minggu keempat ini baik untuk self-care dan juga memperhatikan orang-orang terdekat. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Overall di bulan Agustus ini ya untuk Aries, cocok fokus ke pekerjaan atau juga memperhatikan orang yang lebih senior gitu ya, kesehatannya dan juga kesehatan kamu gitu ya. Pada akhirnya tetap kesehatan kamu juga nomor 1. Kita lihat ya ada advice apa atau clue lainnya untuk Aries. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Aries di bulan Agustus. Energi bulan Agustus ini ya kelihatannya memang energi go-getter. Jadi di awal minggu sampai pertengahan itu bagus untuk mengejar target atau melakukan sesuatu gitu ya. Tapi kemudian pertengahan hingga akhir adalah beristirahat atau evaluasi, menikmati hasilnya juga bisa gitu ya. Karena di minggu keempat aku melihatnya ada semacam reward. Dan sebenarnya sih ini baik-baik aja sih ya, kecuali ada si tikus ini. Tapi ini adalah sesuatu yang minor. Jadi kalau ada gangguan atau hambatan itu kecil gitu ya, dan bisa segera teratasi. Oke. Step out of your comfort zone. Oke. Ini terkait dengan minggu pertama dan kedua. Jadi ketika kamu fokus gitu ya, mungkin kamu sudah menjalani rutinitas di pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, tapi ada baiknya kamu juga melihat gitu ya peluang di mana kamu itu belum pernah melakukan hal itu. Nah, kamu bisa gitu ya test the water,
mencoba dulu. Walaupun di sini ada mais, artinya kamu itu mencoba aja dulu. Jadi jangan langsung terjun 100% karena ini adalah menjajal dulu gitu ya. Yang aku lihat sih sebaiknya mengerjakan yang rutin dan juga menjajal sesuatu yang baru dengan tidak meninggalkan rutinitas kamu. Oke, so demikian dulu reading untuk Aries di bulan Agustus. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.